Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, teman-teman yang terhormat, Profesor Dr. Sarmini M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurul Maulida dengan NIM 21040254028. Di sini saya melakukan penelitian dengan mengambil judul Peran Orang Tua dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Anak untuk Mencegah Krisis Moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan yaitu yang pertama menjelaskan tentang orang tua berperan penting dalam mendidik anak. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak. Orang tua itu menjadi pendidikan pertama dan lingkungan utama yang dikenali oleh anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki tugas utama dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, uh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah mencantumkan nilai-nilai tentang pendidikan karakter. Jadi, pengembangan pendidikan karakter itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan karakter anak di keluarga oleh orang tua. Pengembangan pendidikan karakter anak itu menjadi kunci utama untuk mencegah adanya krisis moral, karena pengembangan pendidikan karakter anak itu mempelajari dan mendidik anak tentang sifat, perilaku, dan juga akhlak anak sejak dini. Oleh karena itu, dalam keluarga, khususnya orang tua, harus memberikan pendidikan utama pada anak tentang karakter. Selanjutnya, yaitu pendidikan karakter dapat mencegah krisis moral. Sesuai dengan yang sudah dikatakan di awal tentang pengembangan pendidikan karakter, nah tentu pendidikan karakter itu dapat mencegah adanya krisis moral. Nah, untuk krisis moral sendiri, itu seperti yang telah ditulis pada nomor 5, yaitu perilaku tidak sopan terhadap orang tua, berkata kasar, pergaulan bebas, dan bullying termasuk dalam krisis moral yang sering terjadi saat ini. Untuk urgensinya dalam penelitian, yaitu orang tua berperan penting dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Karena munculnya krisis moral, maka orang tua memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan karakter anak-anaknya, khususnya pada Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama tentang bagaimana peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua tentang bagaimana dampak dari peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk tujuan penelitian ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yang pertama, tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dan dampaknya dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk tujuan khususnya, yang pertama menjelaskan dan mendeskripsikan peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dampak dari peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk manfaat penelitian ada dua, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan literatur bagi Universitas Negeri Surabaya, terutama di jurusan PMPKN, serta sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa, sehingga meningkatkan wawasan dan keilmuan. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, yang kedua diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, yang ketiga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, untuk kerangka teori, yang pertama membahas tentang peran orang tua yang disampaikan oleh Nur Rahmi pada tahun 2021 tentang
bahwasanya perilaku menyimpang dapat menjadi cikal bakal tergerusnya moralitas pada anak, sehingga pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat menjadi modal utama dalam memberi tameng dan filter bagi anak. Yang kedua yaitu tentang pengembangan pendidikan karakter anak, yang telah disebutkan oleh Skerenko, yang dikutip oleh Muklas dan Haryanto pada tahun 2012, bahwa karakter merupakan atribut atau ciri yang membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Lalu untuk selanjutnya yaitu krisis moral. Krisis moral adalah sikap atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang ketika mulai kehilangan karakter baik mereka, sehingga dapat menyebabkan permasalahan dalam kehidupan, sehingga moralitas dalam diri manusia itu bersifat dinamis. Dan itu menurut Kadir pada tahun 2013. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama dimulai dari munculnya permasalahan yaitu krisis moral yang terjadi di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada anak. Lalu adanya krisis moral, maka orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anaknya. Nah, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anaknya, yakni dengan pengembangan pendidikan karakter anak di keluarga oleh orang tua. Pengembangan pendidikan karakter anak ini dilakukan dengan cara memperbaiki sikap, perilaku, sifat, karena orang tua menjadi contoh utama dan lingkungan utama bagi anak ketika si anak melihat sikap yang utama untuk ditiru. Nah, untuk selanjutnya dari yang telah dijelaskan itu didukung juga dengan teori moral Thomas Likona, yaitu moral knowing, moral feeling, dan juga moral action. Jadi moral knowing ini menjelaskan tentang bagaimana sih konsep moral itu, lalu bagaimana didukung dengan moral feeling, yaitu bagaimana kita menyikapi tentang moral ini, dan lalu setelah kita tahu untuk menyikapi moral feeling ini didukung dengan adanya perilaku, yaitu moral action yang harus dikembangkan atau bisa memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, itu semua ada pada peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, yakni metode penelitian. Yang pertama tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi yang menganut paham dari Edmund Husserl dalam Adian pada tahun 2010. Mengapa mengambil penelitian fenomenologi? Karena peneliti menganggap bahwasanya fenomena itu ada dan nyata dalam kehidupan, jadi langsung ada gitu. Nah, untuk lokasi penelitian ini, penelitian dilakukan di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro, yaitu salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suberjo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Karena di desa ini muncul permasalahan yaitu krisis moral yang terjadi pada anak dan juga kurang pahamnya orang tua untuk mengajarkan tentang pentingnya pendidikan karakter pada anak sehingga menyebabkan krisis moral tersebut. Nah, untuk subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini. Adapun ciri dan karakteristik yang digunakan yaitu yang pertama orang tua laki-laki atau perempuan, yang kedua berdomisili di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro, yang ketiga orang tua yang memiliki anak usia dini yakni usia 3-6 tahun, karena pada masa itulah anak-anak dalam masa perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Untuk fokus penelitian, yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral, dan bagaimana dampak dari adanya peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral, khususnya di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik observasi, jadi melakukan pengamatan tentang
munculnya permasalahan krisis moral pada anak yang terjadi di Desa Prayung Kabupaten Bojonegoro. Kemudian untuk teknik wawancaranya, mewawancarai secara mendalam tentang bagaimana orang tua itu mengembangkan pendidikan karakter anak, langkah apa yang digunakan. Lalu untuk selanjutnya dari wawancara itu bisa menganalisis data tersebut dengan dokumentasi. Untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data menurut Sugiono, yakni menggunakan data collection atau pengumpulan data, data reduction atau pengurangan data, data display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, ini daftar pustaka yang menunjang kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada reviewer yang pertama, yaitu absen NIM 026 Rindi Tri Cahyani, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Siti Nurul Maulidah selaku presentator pada malam hari ini. Jadi untuk yang pertama, menurut pendapat saya dari judul yang diacu atau dipaparkan kurang berfokus pada satu inti permasalahan yang akan dibahas, di mana karena peran orang tua saja, maka penelitian ini masih secara umum dan kurang berdampak pada orientasi jangka panjang penelitian, yang seharusnya judul yang digunakan dapat lebih berfokus pada salah satu peran orang tua, tetapi pembahasannya lebih spesifik dan detail, seperti contohnya peran pemberian batasan dan ajaran disiplin oleh orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro. Slide selanjutnya. Baik, menurut saya untuk yang latar belakang ini, untuk poin nomor 1 dan nomor 3 kurang tepat. Menurut saya untuk poin pertama lebih baik dihilangkan saja karena memang masih sangat secara umum dan kurang spesifik pada bagian latar belakang, dan lebih baik diganti oleh poin pada nomor 3, yakni pengembangan pendidikan karakter anak di keluarga oleh orang tua. Dan untuk poin yang kelima, lebih baik dituliskan contoh krisis moralnya saja yang terjadi pada saat ini tanpa menuliskan rinciannya. Dan menurut saya pada bagian yang terakhir, urgensi penelitiannya kurang ditegaskan. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaatnya sudah cukup bagus. Untuk selanjutnya. Ya, menurut saya bagian kajian pustaka ini dapat ditambahkan teori yang lebih spesifik pada pembahasan urgensi penelitiannya atau fokus penelitian. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir, menurut saya yang kurang tepat lebih ke yang kalimat kedua, yakni peran orang tua dalam mendidik anak. Lebih spesifik dan lebih didetailkan lagi. Selanjutnya, baik untuk subbab metode penelitian ini yang menurut saya sangat kurang, yakni pada bagian subjek penelitian, di mana dapat ditambahkan pada jumlah orang tua yang akan diteliti secara spesifik untuk memudahkan dalam proses analisis spesifikasi data nantinya. Selanjutnya, baik untuk daftar pustaka sudah cukup. Mungkin sekian review dari saya. Saya kembalikan kepada Siti Nurul Maulidah untuk mempersilahkan review yang. Baik, terima kasih Rindi atas reviewnya. Selanjutnya yaitu review dari NIM 025 Deva Putri Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih
Baik, terima kasih. Pada slide pertama, dengan judul peran orang tua dalam pengembangan pendidikan karakter anak untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan Kabupaten Bojonegoro, sudah cukup baik. Next. Pada bagian latar belakang, saya izin menambahkan alangkah baiknya pada bagian latar belakang pengembangan pendidikan karakter anak di keluarga oleh orang tua dan orang tua memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan karakter untuk mencegah krisis moral di Desa Prayungan, Kabupaten Bojonegoro dapat dijadikan satu karena dua hal tersebut menurut saya konteksnya sama saja, yaitu dilatar belakangi oleh peran orang tua. Bagaimana peran orang tua tersebut dalam dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak di keluarga. Lalu next. Eh, Lalu pada bagian rumusan masalah, saya memberikan masukan jika rumusan masalah dibuat lebih spesifik agar lebih berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu rumusan masalah diganti dengan bagaimana peran orang tua dalam melakukan pendidikan karakter pada anak di Desa Prayungan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan bagaimana sih peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Lalu rumusan masalah kedua dapat saya memberikan saran diganti bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter kepada anak dalam mencegah krisis moral di Desa Prayungan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini akan memfokuskan pada jawaban untuk apakah terlaksana atau tidak pencegahan krisis moral di Desa Prayungan Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh orang tua sang anak. Next, selebihnya cukup. Pada bagian kajian pustaka, kerangka teori, menurut saya juga cukup. Next. Pada kerangka berpikir, saya ingin mengoreksi pada bagian peran orang tua dalam mendidik anak. Mungkin bisa lebih difokuskan pada contoh dari kerangka berpikir munculnya krisis moral itu seperti apa, lalu baru peran orang tua dalam mendidik anak lah. Lalu, setelah munculnya krisis moral tersebut, akibat apa sih yang akan muncul dari krisis moral tersebut kepada karakter seorang anak? Next, selebihnya cukup. Pada bagian metode penelitian, pada bagian ini saya ingin menambahkan pada bagian fokus, seharusnya dijelaskan lebih spesifik seperti apa fokus penelitian ini dan siapa dan yang dimaksud siapa itu seperti apa, bukan dibuat seperti rumusan masalah karena ini Nurul Maulida ini menjelaskan fokus hanya seperti rumusan masalah dengan menggunakan kalimat bagaimana. Jadi reviewer ingin menambahkan fokus pada penelitian ini yaitu orang tua. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah sebagai tempat pertama seorang anak dalam bersosialisasi sebelum ke lingkungan luar sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Lalu fokus yang kedua yaitu karena rumusan masalah yang kedua ingin mengetahui terlaksana atau tidaknya pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua kepada anak, maka fokus pada penelitian ini lebih difokuskan kepada pencegahan. Yang dimaksud pencegahan tersebut yaitu terlaksana atau tidaknya peran pendidikan karakter untuk anak dalam mencegah krisis moral di Desa Prayungan Kabupaten Bojonegoro. Selebihnya cukup. Next. Pada daftar pustaka cukup. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Siti Nur Maulida. Terima kasih teman-teman reviewer yang telah memberikan masukan dan juga saran atas PPT penelitian yang telah dilakukan. Semoga dapat membangun dan juga memperbaiki penelitian ini untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.